Para pendengar, pemirsa yang diberkati Tuhan. Salam, selamat berjumpa kembali dengan program Nyanyian Suci Komisi Seni Budaya GKJ Manahan Surakarta. Bersama paduan suara Lentera, Blok 3 GKJ Manahan. Namun sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Tuhan memperbolehkan kami kelompok paduan suara untuk memuliakan nama Tuhan melalui program Nyanyian Suci pada saat ini. Kiranya Tuhan hadir berkati kami yang memuji nama Tuhan dan juga berkati Tuhan bagi mereka yang mendengarkan maupun melihat program Nyanyian Suci ini. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar dan pemirsa yang diberkati Tuhan, cerahnya hati kita ketika Yesus hadir bersatu, membawa kebahagiaan. Walaupun kadang jalan yang kita lalui terjal, seiring dengan detak-detak waktu, doa yang tulus akan mendatangkan sukacita. Langit biru tanpa awan, matahari bersinar cemerlang, tanpa mendung dan tanpa hujan, hanya ada cerah di hari ini. Hari yang cerah, hari yang indah. Semangat datang memulai hari, menjalani hari dengan bahagia. Menunggu esok yang kembali cerah. Demikian sebagian penggalan syair mengawali lagu pujian saat ini. Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan dekat kepada semua orang yang berseru kepadanya. Kepada semua orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Setiap doa yang kita naikkan dengan hati yang tulus tidak pernah berlalu sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin jawabannya tidak selalu datang seketika atau sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan selalu mendengar dan bekerja pada waktu yang terbaik. Dalam keheningan dan penantian, iman kita dibentuk untuk tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan peduli akan setiap seruan anak-anaknya. Lagu yang berjudul Cerahnya Hari Ini, yang diaransir Deti dan Krishna, mengawali pujian Nyanyian Suci pada saat ini. Selamat mendengarkan. Kita bersatu
para pendengar dan pemirsa yang diberkati Tuhan, mengampuni adalah proses yang menggelisahkan dan mencemaskan batin manusia. Ada hati dan harga diri yang harus diasuh, bahkan tak jarang harus dikorbankan. Mungkin Petrus mengalami kegelisahan dan kecemasan itu ketika melihat realita yang dihadapi, bahkan bisa juga ketika melihat dirinya sendiri. Kegelisahan dan kecemasan itu mendorongnya untuk bertanya kepada Yesus, Sang Guru, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Apakah sampai 7 kali?" Angka yang ditanyakan oleh Petrus dan angka yang menjadi jawaban Tuhan Yesus sungguh berbeda. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan diberikan bukan dengan tergesa-gesa, namun diberikan melalui proses yang cukup bagi sang pengampun dan yang diampuni. Setiap manusia butuh waktu untuk mengampuni. Setiap manusia butuh waktu untuk merajut relasi yang terkoyak. Jika Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengampuni sampai 70 kali 7 kali, itu berarti bahwa kita harus memohon terus-menerus petunjuk dari Tuhan bagaimana untuk dapat terus mengampuni sesama. Nyanyian suci berjudul "Tuhan, sampai berapa kali?" Pengampunan menjadi jalan dan gaya hidup umat beriman. Tak hanya bagi diri sendiri, namun juga dalam kehidupan bersama. Selamat mendengarkan.
Para pendengar yang berbahagia, sebagai orang Kristen zaman sekarang, seringkali jauh berbeda dari bagaimana Alkitab memahami kata puji Tuhan. Memuji Tuhan berarti kita memuliakan Dia sebagai Tuhan yang telah menyatakan dirinya melalui Kristus. Ya Tuhan, aku memuji-Mu karena Engkau adalah perisai, penolong, dan sukacitaku. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Hatiku percaya kepadanya dan Ia menolongku. Hatiku bergembira dan dengan nyanyianku aku memujinya. Pujian merupakan suatu bentuk ekspresi kita yang sayang dan cinta kepada Tuhan. Penyembahan diartikan sebagai kita menyembah Tuhan dari hati kita atas segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap musim kehidupan. Lagu yang akan kita dengarkan ini adalah pujian kepada Juru Selamat Yesus yang menekankan kekuatan, kemuliaan, dan cintanya. Liriknya menggambarkan pengabdian dan pengharapan akan kehidupan abadi di kerajaannya. Dengan nada yang menginspirasi, lagu ini mengajak pendengar untuk memuji dan mengagungkan nama Yesus. Lagu pujian merayakan nama yang mulia dari Yesus, Sang Penyelamat yang menebus umat manusia melalui pengorbanannya di kayu salib.
Lagu ini memuliakan kesucian dan kuasa Yesus, memproklamirkan kasih-Nya dan mengundangnya untuk memerintah selamanya. Lagu berikutnya berjudul Puji Mulia Agunglah Namamu. Selamat mendengarkan.
Para pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dalam katekismus, doa dipahami sebagai suatu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal baik dalam hidup manusia. Melalui doa, manusia dapat mengenal pribadi Allah yang penuh belas kasihan dan cinta yang tak terbatas. Orang Kristen yang hidup menurut sabda, senantiasa hidup selaras dengannya. Doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada pujian, harapan, dan permintaan. Berdoa adalah sarana bagi kita untuk memohon sepenuh hati kepada Allah, mengharap kebaikannya agar Ia mengabulkan sesuatu yang kita kehendaki. Doa juga merupakan tuntunan serta alat menjalin komunikasi langsung antara hamba dengan Sang Pencipta. Doa melalui musik, melalui nyanyian adalah cara yang ampuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan karena menenangkan jiwa kita, mengungkapkan apa yang tidak dapat diungkapkan oleh pikiran kita, membangkitkan emosi yang menggerakkan kita untuk beribadah, dan dikatakan sebagai bentuk doa yang tertinggi. Lagu yang berjudul A Prayer merupakan nyanyian suci berikutnya. Selamat mendengarkan. Perlindungan
pendengar yang diberkati Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jelaslah kita, Anda dan saya adalah orang pilihan. Berkaitan dengan pilihan Allah itu, pertanyaan yang layak diajukan ialah mengapa? Apa alasan Allah memilih kita? Dalam lagu nyanyian suci berikutnya, bukan karena upahmu, yang terekam dalam pelengkap Kidung Jemaat 265 menyatakan dengan jelas bahwa semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Sebagian lirik berbunyi, bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Karena itulah, bersyukur menjadi hal yang sudah semestinya. Sekali lagi, karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan hal terajaib yang dilakukan Tuhan ialah mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya. Oleh karena itu, jalan terlogis menurut sang penyair ialah, janganlah kamu bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga menegaskan, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Allah menetapkan kita untuk pergi. Sekali lagi, kita tidak dipilih untuk diam, tetapi untuk pergi. Kita tidak dipilih untuk bertopang dagu, melainkan untuk bergerak. Kita tidak dipilih untuk menikmati kasih Allah sendirian, tetapi untuk membagikannya. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan hidup yang berbuah. Berkaitan dengan pekerjaan, sejatinya semuanya pun karena kemurahan kasih-Nya. Allah lah yang telah memilih dan menetapkan tempat kerja untuk kita. Sehingga kerja berkualitas merupakan keniscayaan. Mungkin persoalannya di sini. Kadang semangat kita naik turun dalam bekerja. Selamat mendengarkan. Tinggikan dirimu, rendah, rendah,
Para pendengar dimanapun berada, bunyi sangkakala digunakan untuk membangun antisipasi dan memberitahu kepada para pembaca bahwa peringatan, pengumuman atau pemberitahuan akan segera terjadi. Sangkakala ini dibunyikan agar kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan kerajaannya diumumkan. Di dalam Alkitab, sangkakala atau shofar memiliki makna mendalam sebagai lambang kebangkitan dan kedatangannya. Sangkakala dipercayai akan ditiup untuk mengumumkan hari penghakiman dan perubahan zaman. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dalam 1 Korintus 15 ayat 52 tertulis, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 278 yang berjudul Bila Sangkakala Menggegap, merupakan nyanyian suci dari paduan suara lentera Gereja Kristen Jawa Manahan Surakarta sebagai penutup pada saat ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.